Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Karena hari ini godaan dan ancaman ketika kita mau melakukan gerakan secara ideal, itu luar biasa. Ketika beberapa mahasiswa diundang ke istana, BEM UGM termasuk BEM yang menolak untuk datang ke sana. Karena bagi kami, pertemuan dengan pemerintah, kedatangan mahasiswa ke istana, tidak lebih dari paracetamol yang akan meredakan nyeri, tapi nggak pernah benar-benar menyembuhkan luka dari bangsa. Masyarakat sipil harus punya kesadaran untuk bersuara dengan dirinya sendiri. Artinya, jangan ragu dan jangan melihat bahwa kebijakan publik itu harus mahasiswa, harus kaum intelektual. Enggak. Kita punya hak yang sama untuk mengkritisi pemerintah dengan cara dan dengan kapasitas kita. BEM UGM tahun ini punya komitmen luar biasa dan sampai kami dengan tegas mengatakan bahwa BEM UGM not for sale. Jadi jangan coba-coba beli BEM UGM karena itu tidak mungkin. To the point aja. Halo Sobat Sindu, 1 tahun sudah Prabowo Gibran memimpin negeri. Banyak janji yang harus ditepati. Namun, di tengah euforia kekuasaan, suara mahasiswa menjadi cermin. Apakah pemerintahan ini berpihak pada warga atau hanya pada yang ingin menikmati singgasana? To the point aja. Kita berbincang bersama Ketua BEM UGM 2025, Tio Ardianto. Selamat datang, Bung Tio. Terima kasih, Mas Ike. Ya, bersama saya Ike Kesuma. Dan saya Pung Purwanto. Ya, langsung. Terima kasih Tio. Terima kasih Tio ya. Siap, terima kasih undangannya. Iya. Kita langsung saja tanya nih. 1 tahun sudah pemerintahan Prabowo Gibran. Bagaimana Bung Tio sebagai mahasiswa menilai pemerintahan yang sudah berjalan 1 tahun ini? Oke, terima kasih Mas Ike. 1 tahun Prabowo dan Gibran memimpin. Kita tahu bahwa kepemimpinan ini dimulai dari satu luka bagi bangsa, yaitu pengkhianatan atas konstitusi. Putusan MK nomor 90 yang mestinya membuat Gibran tidak bisa, tapi jadi bisa untuk menjadi wakil presiden. Kita sadar bahwa pemerintahan ini dimulai dari luka itu. Dan luka atas konstitusi itu menguji sebenarnya apakah itu luka yang harus dibayar bagi sebuah kemenangan rakyat atau bagi para elit saja. Nah, kita cek dalam 1 tahun terakhir ini, apakah kebijakan-kebijakan program yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto dan Gibran itu berorientasi pada kesejahteraan rakyat atau berorientasi pada konsolidasi politik supaya oligarki sekaligus elit hari ini punya kekuasaan yang mapan dan sempurna bahkan menjelang 2029 dan seterusnya. Kita ilustrasikan dengan 3 kebijakan saya kira. Yang pertama adalah Koperasi Desa Merah Putih yang secara top down membuat lebih dari 80.000 desa itu punya koperasi. Sejak awal, secara konseptual saja ini salah karena koperasi itu harusnya bottom up. Dia lahir karena aspirasi masyarakat, aspirasi satu community tertentu. Tapi yang terjadi adalah ini kebalikannya, justru top down. Nah, ini menandakan bahwa ada sesuatu yang direncanakan di baliknya di luar dari urusan-urusan soal kesejahteraan. Saya melihatnya bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini urusannya adalah tentang konsolidasi politik. Bahwa dengan memberi 80.000 lebih desa itu koperasi yang mekanisme adalah hutang melalui himbara, maka sewaktu-waktu ini bisa jadi kartu as, semacam sandera politik bagi kepala desanya ketika tidak berhasil mengelola keuangannya dengan baik. Bayangkan 2029 nanti orang-orang yang menguasai kepala desa tinggal bilang, kamu mau urusanmu di Koperasi Desa Merah Putih ini diusut atau mendukung Prabowo. Tentu dengan sangat mudah Prabowo akan menang melalui konsolidasi politik di level desa, melalui Koperasi Desa Merah Putih dan kepala-kepala desa yang hari ini menaungi Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua tentang Danantara. Jadi kalau Koperasi Desa Merah Putih itu adalah konsolidasi politik di level grassroots, akar rumput, maka sebenarnya Danantara adalah konsolidasi politik di level elit. Hari ini kita lihat melalui Danantara, Prabowo merangkul dan mengkonsolidasikan kekuatan politik di level elit kita, terutama elit ekonomi. 10 orang terkaya adalah mereka yang punya
modal di dalam Danantara. Nah ini sesuatu yang saya kira kalau di bawah itu ukurannya adalah ancaman, maka di atas ini adalah ukurannya negosiasi, ukurannya adalah kerjasama yang memang sejak awal dibangun untuk kesiapan di 2029, sehingga hampir tidak dimungkinkan ada elit ekonomi yang akan dalam tanda kutip memilih pilihan lain karena akan dinyamankan melalui Danantara. Nah, kemudian yang ketiga yang ada di tengah-tengah dan bagi saya ini yang paling problematik karena kemudian menyangkut hajat hidup banyak orang yaitu MBG. Makan beracun gratis. Saya dengan sangat tegas bisa mengatakan bahwa itu beracun karena buktinya per hari ini lebih dari 10.000 anak keracunan. Kita bisa melihat itu sebagai program yang seolah-olah memang berfungsi sebagai peningkatan gizi. Karena setiap hari anak-anak akan disuguhkan dengan susu, buah, dan berbagai protein lainnya. Tetapi yang kita lihat adalah mekanisme program ini sampai kepada masyarakat itu tidak pakai logika kesejahteraan, tetapi pakai logika bisnis. Kalau dilihat per hari ini sudah lebih dari 11.000 SPPG yang berdiri dan 30 juta penerima manfaat dan lebih dari 400.000 pekerja. Ada dua faktor saya kira. Yang pertama adalah faktor pekerja. Logika ketenaga kerjaan yang dipakai di MBG itu kan mirip dengan logika ASN. Sehingga 2029 400.000 orang ini kalau dari target itu kan 30 juta per 80 juta gitu. Artinya masih ada 50 juta yang belum sampai. Artinya kalau hari ini ada pekerja 400.000, kemungkinan akan lebih dari 1,5 juta pekerja MBG. Maka 1,5 juta ini akan jadi masa solid untuk menentukan pilihannya di Pilpres 2029. Mereka akan milih presiden, itu bukan tentang siapa presiden yang paling ideal, tapi siapa presiden yang akan melanjutkan MBG. Karena kalau MBG tidak dilanjutkan, maka pekerjaan mereka hilang. Jadi ada faktor ketergantungan? Faktor tenaga kerja, karena dia pakai logika seperti ASN gitu, sehingga akan ada ketergantungan atas kebijakan negara, yang itu akan berpengaruh pada pilihan politiknya. Yang kedua itu di faktor penyedia modalnya atau investornya. Ya kita lihat dan data menunjukkan bahwa mereka yang memiliki SPPG, yang berinvestasi atas SPPG, itu kebanyakan adalah purnawiran TNI, politisi lokal, pengusaha lokal, yang kalau kita hitung-hitung, dari satu SPPG saja, laba bersih yang dia dapat atas biaya sewa, itu per bulan bisa 120 juta. Itu tanpa korupsi, itu tanpa mengambil yang bukan haknya. Per tahun, artinya dia bisa dapat 1,4 miliar kira-kira. 5 tahun artinya 7 miliar. Itu dari satu SPPG. Di daerah saya, salah satu ketua DPC partai, itu punya 4 SPPG. Bayangkan setiap bulan, dia bisa mendapatkan 480 juta. 28 miliar dalam 5 tahun. Artinya, di level penyedia modal SPPG ini, itu juga akan menentukan pilihan dan kontribusinya di dalam Pilpres 2029. Sehingga kalau kita baca misalnya tadi 2029 akan ada Pilpres dan Prabowo akan pakai MBG lagi gitu, maka yang dibayangkan oleh mereka adalah kalau MBG ini menang, presiden yang mengusung MBG menang, maka dia akan dapat 28 miliar lagi. Dan itu sudah selesai balik modal, artinya itu uang yang bersih. Maka untuk memenangkan presiden yang melanjutkan MBG, yaitu kemungkinan besar adalah Prabowo, maka saya kira dia nggak akan sungkan untuk bahkan misalnya mengeluarkan 10 miliar, mengeluarkan 15 miliar. Labanya dia selama 5 tahun saja itu 28 miliar. Nah ini terjadi di banyak tempat. Nah, konsolidasi politik seperti inilah yang saya kira harus kita waspadai. Karena akhirnya kita tahu bahwa kepemimpinan yang hari ini itu bukan kepemimpinan yang demokratis. Tapi kepemimpinan yang otoritarianisme. Kesannya sih demokratis gitu. Kesannya demokratis karena wah semuanya dirangkul. Tetapi mental model yang dimiliki, yang terinfiltrasi ke banyak program dan bahkan komunikasi publiknya adalah otoritarian. Dan saya kira akhirnya dalam 1 tahun ini kita sadar bahwa Prabowo telah melepaskan baju gemoynya dan kemudian memakai zirah otoritariannya. Jadi 3 hal itu hasil kajian dari BEM, analisa atau seperti apa tadi tidak poin tadi? Ya kami melihat begini, bahwa ya tentu ini adalah hasil dari kajian teman-teman berkolaborasi dengan berbagai pihak begitu. Dan mungkin yang jadi catatan penting lagi adalah jangan salah, MBG itu
sampai sekarang belum ada perpres dan kepresnya. Artinya tata kelolanya buruk. Dan yang jauh lebih bagi kami menyebutnya adalah ada pengkhianatan konstitusi atas pelaksanaan MBG. Karena kalau kita baca APBN tahun 2026 nanti, itu dana untuk MBG adalah 750 triliun lebih. Itu luar biasa. Mohon maaf, saya koreksi. Tahun 2026, dana untuk MBG itu 335 triliun. Iya, 300. 757 triliun adalah dana alokasi untuk sektor pendidikan. Nah, kita tahu pasal 31 ayat 4 bahwa mandatory spending untuk MBG untuk pendidikan itu minimal 20%. 20%. Oke. Artinya 20% dari APBN kita harus ke pendidikan. Tapi dari 757 triliun, ternyata 30%-nya itu untuk MBG. Nah, pertanyaan saya sejak awal, kan ide MBG ini adalah ide peningkatan gizi, bukan peningkatan pendidikan. Betul. Maka harusnya kita masukkannya bukan kepada sektor pendidikan, tapi pada sektor kesehatan. Ketika kita cek datanya dan kita lepaskan MBG dari alokasi pendidikan, maka kita tahu bahwa angkanya itu cuma sekitar 15% dana yang benar-benar untuk pendidikan. Setelah dikurangi dari MBG. Okay. Karena dari 757 itu 225 triliunnya adalah untuk MBG. Dan sebagai ilustrasi, Mas, 225 triliun itu bisa kita buat untuk apa? Hanya kita butuh 150 triliun untuk menggratiskan seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia dalam 1 tahun. Artinya secara keuangan kita ini mampu untuk meningkatkan pendidikan dengan cara tadi, misalnya mendemokratisasikan pendidikan melalui pendidikan gratis, terutama pendidikan tinggi. Tapi tidak ada political will di situ. Dan kita tahu karena otoritarianisme yang memang menjadi mental model dari sosok bernama Prabowo Subianto, tentu dimanapun berada, otoritarianisme tidak pernah mau ada warga negara yang cerdas. Sehingga kecerdasan dibatasi dengan cara memahalkan biaya untuk perguruan tinggi. Dengan tujuan utama, kalau kita lihat tujuan utama dari MBG ini adalah untuk mencerdaskan warga bangsa itu sendiri, terutama generasi muda. Bagaimana Anda melihat? Kita lihat, kalau bicara sektor pendidikan, sebenarnya masalah hari ini apa sih? Apakah masalahnya memang di anak yang kurang gizi? Atau sistem pendidikan kita yang memang tidak minim dari berbagai masalah? Kita lihat lebih dari 2 juta guru kita yang ASN, itu hidup dalam ketidaksejahteraan. Itu baru yang tidak ASN, belum yang ASN. Dan berbagai sekolah di ujung timur Indonesia, itu untuk berangkat ke sekolahnya aja banyak jembatan yang roboh. Orang harus berjalan berkilo-kilometer. Banyak sekolah yang hampir roboh. Gitu. Terus kemudian sistem pendidikan kita secara pedagogik itu hampir tidak terupgrade kurikulum dan model pendidikannya. Nah, artinya kalau kita bicara peningkatan kualitas pendidikan, sebenarnya masih banyak PR-nya. Bagi saya yang paling jelas adalah, memang ada banyak masalah. Tapi satu hal yang bagi saya akan menjadi katalisator untuk menyelesaikan berbagai persoalan adalah kesejahteraan guru. Dan itu nggak dilihat oleh Prabowo sebagai program strategis. Tapi dia memilih untuk merampas hak guru demi makan siang murid-muridnya. Karena menggunakan anggaran dari alokasi 20% anggaran pendidikan di APBN. Kalau seandainya itu dipisah, MBG memiliki anggaran tersendiri. Katakanlah kita bicara tadi, Bung Tio menyebutkan dari anggaran kesehatan. Apakah pendidikan ini, toh selama ini kan 20% ini juga tidak mengalir ke Indonesia Timur? Ya, tentu ada selalu masalah di balik penyusunan APBN kita. Di tahun-tahun sebelumnya, memang tidak ada MBG. Tapi yang mendominasi alokasi sektor pendidikan adalah pendidikan kedinasan. Nah, ini bahkan dihitung per orang itu bisa dapat 2 miliar per tahun. Saya lupa, 1 sampai 2 miliar per tahun. Melalui anggaran kedinasan. Artinya memang tidak baru-baru kali ini terjadi. Pendidikan secara umum itu dipandang sebagai prioritas program. Sejak tahun-tahun sebelum ini, kasusnya seperti itu. Ada anggaran pendidikan memang 20%, tapi dominasinya adalah untuk kedinasan. Nah, di Prabowo kedinasan dilepaskan dari alokasi pendidikan itu, tapi ganti pakai MBG yang diklaim. Nah, ini kan bagi saya gelagat yang sama. Seberapa kuat hasil temuan teman-teman mahasiswa, kawan-kawan di mahasiswa ini terkait ada indikasi permainan politik di situ? Tadi Bung Tio juga menyebutkan satu politisi saja bisa memiliki 4 SPPG.
Yang satu SPPG dalam kurun waktu 5 tahun, perhitungan kawan-kawan mahasiswa bisa meraup 7 untung 28 miliar ya. 28 itu 4 SPPG. 28 Satu SPPG 7 miliar. 7 miliar. Nah, apa yang menjadi acuan sebenarnya hitung-hitungan itu? Apakah ini kemudian penunjukan SPPG itu memang sekedar penunjukan dan kemudian tidak berjalan sebagaimana yang selama ini diberitakan bahwa untuk menjadi SPPG syaratnya A, B, C, D yang sangat ketat itu? Nah, coba kita lihat. Penentuan dari mereka yang punya SPPG itu dilakukan secara terbuka atau tertutup. Apakah rakyat bisa tahu siapa yang mendaftar ke SPPG dan siapa yang kemudian diterima oleh pemerintah? Ini kan hampir kita buta atas itu. Ya. Kita baru-baru aja bisa melihat ketika SPPG-nya udah berdiri. Oh, itu punya politisi ini. Oh, itu punya investor ini. Oh, itu punya pengusaha lokal ini yang kemarin dukung pemerintah ini. Ya, akhirnya kita lihat. Tapi mekanisme tender itu tidak berjalan secara terbuka. Nah, bagi saya poinnya di sini. Setiap ada ketertutupan informasi publik dari pemerintah, maka bisa dipastikan ada kasak kusuk di sana. Kasak kusuk itu apa? Ya konsolidasi politik supaya mendukung Prabowo bisa dibagi kue kekuasaan yang bernama SPPG ini. Oke, temuannya. Jadi idealnya adalah dibuka secara umum, terbuka. Bagi kami begini. Gimana idealnya Kami kalau- merekomendasikan. Ya. Katakan MBG itu oke lah, kita berpikir MBG bermanfaat lah, gitu ya. Kira-kira pandangan dari mahasiswa gimana? Dengan mekanisme seperti ini, melalui SPPG yang dipusatkan Oke. ke daerah-daerah tertentu, maka kans untuk error sebagai sebuah program itu tinggi. Oke. Karena Memang Sultan Hamengkubuwono saja itu mengatakan "Oh, satu yayasan masak 3.000 itu ya nggak mungkin gitu. Oke. Maka kami merekomendasikan sebenarnya ada mekanisme untuk supaya MBG ini dikelola oleh kantin masing-masing sekolah. Karena Oke. pertama, kantin masing-masing sekolah itu pasti sudah terbiasa untuk melayani kebutuhan makan dari siswa-siswa tersebut. Oke. Artinya tahu bahwa oh kecenderungannya suka makanan ini, oh ada alergi ini gitu. Artinya data tentang makanan-makanan yang jangan dimakan oleh anak-anak itu relatif lebih kontekstual. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga ada mekanisme supaya MBG ini sifatnya subsidi kepada orang tua. Artinya orang tua lah yang kemudian menyiapkan bekal bagi anak-anaknya. Dengan logika orang tua, hampir tidak mungkin seorang orang tua memberi makanan yang beracun kepada anak-anaknya. Bagi saya ini pilihan yang ideal. Tapi apakah mungkin? Pertanyaannya kan itu. Ya. Ini tinggal political will. 11.000 SPPG sudah berdiri. Yang masing-masing SPPG minimal butuh 3 miliar untuk membangunnya. Pertanyaannya kan, apakah 3 miliar kali 11.000 itu rela dilepas untuk kemudian dialokasikan melalui subsidi ke orang tua atau ke kantin yang dikelola sekolah? Nah, ini kan tinggal keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan. Apakah Presiden Prabowo akan menjadi macan atau menjadi kucing? artinya memang ini waktunya untuk dievaluasi gitu. Ya, saya kira 1 tahun ini adalah waktu yang tepat Ya, betul. untuk Prabowo Memang- berendah hati. Iya, karena memang kita akui kita banyak masalah juga ya. Ya. Kita juga ngasih masukan juga. Kenapa tidak melibatkan sekolah atau orang tua di sekolah gitu. Karena ini bukan hal yang mudah ternyata memberi makan ribuan orang dalam satu waktu dengan syarat-syarat yang harus sudah jelaskan di situ. Ya, ya. Ternyata Menunya seperti apa? Menunya seperti apa, harus begini, harus begitu, ternyata memang tidak mudah gitu ya. Dan ini mungkin pengalaman pertama kali ya. Ya, Bagi betul. kita. Bagi kita. Bagi kita Kalau negara pengalaman lain kan sudah berjalan puluhan tahun, ratusan tahun ya. Iya, Bahkan iya. di Jepang, di negara manapun. Nah oke, itu sih, jadi saatnya dievaluasi. Nanti masukan mahasiswa mungkin disampaikan ya kali ya. Iya. Untuk gimana caranya MBG itu bisa lebih baik, lebih tepat sasaran. Dan memang tidak jadi makan beracun gratis gitu. Poin Walaupun tepat meskipun beracun itu kalau dari dari pemerintah mengatakan sekitar 0,0 sekian persen lah Cara ya, ngitungnya dari jumlah salah. penerima manfaat. cara ngitungnya salah. Presiden itu menghitung, dan ini bagi saya gelagat dari orang-orang di sekeliling presiden yang ABS, asal Bapak senang. Maka kemudian diaturlah. Ini mirip lah ketika misalnya data pertumbuhan ekonomi kita dipalsukan. Ya. Di BPS menghitung 5,12%, tapi aslinya itu 4,04%. Ini mirip juga dipakai untuk kasus keracunan. Ada orang ABS yang ngomong ke presiden bahwa enggak Pak, yang keracun cuma 0,00017%. Dengan menghitung jumlah keracunan
dibandingkan dengan jumlah porsi yang sudah diberikan. Ya. Kan itu bagi saya susah untuk cukup masuk akal gitu ketika 10.482 dibandingkan dengan 90 miliar kalau tidak keliru. Karena 30 juta manfaat dan sudah 30 juta penerima manfaat dan sudah berjalan lebih dari 1 bulan gitu. 1 bulan. Dihitung semua ya itu ya? Dihitung semua yang 1 bulan. Diakumulasi. Nah, mestinya dihitungnya adalah berapa orang yang keracunan dari orang yang menerima manfaat. Nah, kekacauan dari menghitung ini bagi saya lahir dari gelagat politik ABS, asal Bapak senang. Jadi saran saya untuk Presiden Prabowo adalah Bapak itu sedang dikelilingi oleh orang-orang yang ABS, asal Bapak senang. Bersikaplah kritis dan jangan membuat sikap yang mendengar dengan telinga yang tuli, tapi telinga yang kritis. Jadi menurut Bung Tio, informasi yang diterima oleh Presiden terkait program MBG ini banyak yang salah. Ya diberikan. tidak hanya MBG saya kira. Memang gelagat politik Presiden itu adalah gelagat politik, apa yang disampaikan itu adalah input dari orang. Misalnya ketika mengatakan bahwa demokrasi Indonesia gelap itu dibiayai oleh antek asing gitu. Ya. Itu kan saya kira sangat mustahil Presiden itu secara teknis merinci sendiri gitu. Pasti ada orang yang membisiki entah dari intelijen atau apa gitu. Dan orang nggak menyampaikan bahwa sebenarnya demonstrasi ini lahir karena tuntutan atas apa gitu. Tapi disampaikan bahwa ini demonstrasi dibiayai asing Pak gitu. Ini kan lagi-lagi gelagat atau mental model ABS tadi yang saya kira memang hari ini melingkari dari Presiden Prabowo gitu. Makanya Presiden Prabowo harus lebih kalau Presiden Prabowo merasa baik ya, baik saja tidak cukup. Karena kita harus cerdas. Kebodohan lebih banyak meloloskan kejahatan ketimbang kejahatan itu sendiri. Kebodohan lebih banyak meloloskan kejahatan ketimbang kejahatan itu sendiri. Kutipan menarik. Mungkin para Sobat Cindo yang ingin memberikan komentar, boleh ya langsung pada saat kita tayangan ini ya. Sekarang soal yang tadi menarik pandangannya yang 3 poin tadi bahwa dilihat dari sisi politik ini adalah konsolidasi di semua level ya. Tadi kan di level bawah, di level menengah dan di level elit dan tanah tarangan. Jadi gini, kalau kita coba melihat realitas politik bahwa seorang presiden pasti politisi, gitu. Dan dia tahu undang-undang itu membolehkan 2 periode konstitusi, konstitusional dong, ya gitu. Kalau itu dalam benaknya Prabowo dan orang yang ada sekarang untuk mempertahankan kekuasaan kan dia dikasih waktu 2 periode, gitu kan? Apakah itu bukan hal yang wajar dari sisi politik ya? Nah, kalau ada langkah-langkah itu dari sisi politik dinilai memang ya mungkin wajar. Cuman kan masalahnya adalah bagaimana agenda-agenda itu tidak menegasikan bagaimana mereka memikirkan masyarakat yang sesungguhnya gitu loh. Nah, saya betul kalau posisi mahasiswa kampus memang harus begitu. Cuman bagaimana ini dari kalau kita mencoba berpikir seorang politisi ya, karena dia juga pasti berjuang dengan sangat politik gitu ya. Meskipun tadi ada cacat bawaan itu kita juga semua orang juga sepakat dengan itu. Nah, gimana kalau usulan dari teman-teman mahasiswa? Bagi saya politisi itu tugasnya adalah untuk mensejahterakan rakyat, untuk menjalankan amanah konstitusi, bukan untuk mempertahankan kekuasaannya. Mempertahankan kekuasaannya itu adalah mental model dari feodalisme. Jadi orang yang cenderung ketika berkuasa pengen berkuasa selamanya. Dan ini memang mental model kita tidak hanya di pemerintahan Prabowo gitu, di pemerintahan sebelumnya pun demikian gitu, dengan menitipkan anaknya sebagai wapres itu kan bagian lain dari cara untuk mempertahankan kekuasaannya meskipun dengan cara lain ya. Meskipun secara kekuasaan mungkin tidak seabsolut sebelumnya gitu. Tapi tetap saja bahwa mental model untuk selalu mempertahankan kekuasaan itu memang ada di elit kita. Cuma pertanyaannya kan apakah itu yang menjadi prioritas atau kesejahteraan rakyat yang menjadi prioritas. Nah, hari ini bagi saya 1 tahun Prabowo memimpin itu susah saya menemukan satu program yang bisa melepaskan kepentingan politik dia, tapi lebih prioritas kepada kesejahteraan rakyat. Karena belum ada. Cenderung bahkan program-program prioritas dia itu untuk kepentingan politik 2029 dan seterusnya. Nah, kita lihat misalnya
beberapa pihak kemarin ada yang menemukan satu temuan baru bahwa kan ada gairah untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar kepada Undang-Undang Dasar 45 Ya, yang aslinya. sebelum amandemen itu. Dan itu kan undang-undang yang mengizinkan orang untuk berkuasa selama-lamanya karena dia akan mirip Orde Baru dan Orde Lama ya. Artinya demokrasinya tidak akan berjalan dengan batas, tetapi justru tanpa batas. Nah, kalau bicara soal presiden kan boleh 2 periode. Loh, tapi gelagat yang hari ini terjadi, ini nggak cuma bicara 2 periode, ini bicara tentang kalau bisa seterusnya. Kita lihat misalnya, hampir tidak ada oposisi hari ini. Seluruh partai dikuasai oleh Prabowo Subianto. Nah, kalau kita cek di negara-negara lain, ini tuh fasisme. Ini adalah upaya untuk supaya nggak ada kekuasaan tandingan gitu, atau yang menandingi kekuasaan gitu. Sehingga ini sangat berbahaya, karena elit sudah bersatu. Dan ketika elit sudah bersatu, maka yang paling sesat adalah rakyat. Maka keliru ketika Presiden Prabowo sampaikan bahwa kunci dari kesejahteraan adalah persatuan elit. Loh, elit itu harusnya menjadi pihak yang berkompetisi untuk gimana caranya mensejahterakan rakyat. Karena ketika bersatu, maka kepentingannya adalah kepentingan elit. Dan itu Bung Tio tidak melihat dalam situasi pemerintahan Saya rasa tidak. Baik antara di legislatif maupun di eksekutif. Legislatif kita sudah sangat cacat. Agustus kemarin, kita sama-sama lihat bahwa ada gerakan luar biasa, rakyat marah karena legislatifnya itu nggak benar. Jadi bagi saya selalu katakan, kalau orang tahu betul tentang Indonesia, maka hampir dipastikan orang itu akan putus asa. Karena di semua sektor yang harusnya mensejahterakan rakyat, di semua sektor yang harusnya memajukan bangsa, itu justru jadi pelaku utama dari kemunduran bangsa. Jadi terlalu banyak masalah, dan masalahnya itu kronis. Tapi saya selalu katakan, sebagai anak muda, putus asa itu adalah sikap pertama. Sikap kedua, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi meskipun kita putus asa, tapi kita jadikan putus asa itu sebagai energi untuk kita mengimajinasikan apa yang mungkin anak-anak muda lakukan. Nah, ini menarik nih yang kedua. Kalau putus asa itu kayaknya oke lah. Mungkin kita juga merasa bahwa kita lelah, masyarakat lelah, tapi kalau lelah saja kan nggak cukup. Ya. Terus kita mau apa kalau mau berubah kan? Karena 10 tahun terakhir kan memang terjadi membuat kita lelah lah ya. Check and balances tidak terjadi, malah justru berjamaah itu melakukan penyimpangan-penyimpangan kan. Nah, sekarang gini, bagaimana teman-teman mahasiswa ini menyatukan suara itu? Nah, kan kita tahu nih kemarin 1 tahun juga ada aksi di sini, cuman kan tidak sebesar Agustus ya. Akhir Agustus. Nggak tahu saya di Jogja seperti apa, di Surabaya, di Medan, di Makassar kan biasanya kalau teman-teman mahasiswa yang paling peka terhadap apa yang dirasakan rakyat yang katanya sampai hari ini juga tidak terurus dengan baik ini, seperti apa komunikasinya? Harus diakui bahwa ada tantangan luar biasa dalam mempersatukan gerakan mahasiswa sebagai bagian penting dari gerakan rakyat itu sendiri. Karena kita itu kan, kalau saya selalu pakai model iceberg thinking ya, jadi ada yang namanya event, di atas event itu ada yang namanya pattern, di atas pattern itu ada structure, di atas structure itu ada mental model gitu. Jadi masalah yang kita hadapi hari ini itu level permukaannya itu ada di event gitu. Kalau dia berulang, berarti dia pattern, dia pola. Tapi kalau ada sesuatu yang memaksa, misalnya, kenapa kok orang hari ini cenderung korup? Ya ketika dia mau nyalon jadi sesuatu, pasti ada uang yang harus dikeluarkan. Nah, ketika di atas pattern itu ada yang seperti itu, oh berarti ada structure nih. Ada struktur yang memang memaksa orang untuk melakukan itu. Di atas struktur ada mental model. Ada mental model orang yang culas, ada mental model orang yang juga senang terima duit gitu. Jadi misal kalau bicara event beli suara ketika momentum pemilu, ya sebenarnya mental model dari penerima dan pemberi itu juga harus dikritisi gitu. Harus dikritisi. Nah, di level gerakan mahasiswa, saya kira ya kita punya tantangan besar. Karena hari ini godaan dan ancaman ketika kita mau melakukan gerakan secara ideal, itu luar biasa. Contoh? Jadi sebagai motor dari gerakan mahasiswa misalnya, BEM atau organisasi lain, itu kan sering mendapatkan godaan untuk dikooptasi, entah melalui aparat, entah melalui kekuatan politik tertentu, entah melalui, selalu akan ada bahasanya gerakan transaksional. Bahwa kamu boleh bergerak, tapi isunya ini.
Pesanan ya? Bahwa kamu jangan bergerak, nanti ku kasih ini gitu. Oke. Nah ini memang terjadi gitu. Dan Oke. pola ini sudah berlangsung saya kira tidak baru-baru ini, tapi mungkin belasan tahun gitu. Sejak kita merayakan demokrasi pasca reformasi. Gitu. Ya. Nah, bagi saya ini adalah tantangan bagi gerakan mahasiswa. Apakah mahasiswa cukup mampu menjaga idealismenya di tengah godaan dan ancaman tersebut? Ya kalau ancaman kita bicara soal teror lah, kita bicara soal intimidasi, kita bicara soal represi. Oke. Ancaman untuk misal di DO dari kampusnya karena kampusnya adalah alat dari pemerintah misalnya. Godaan dan ancaman ini selalu beriringan. Dan mahasiswa saya kira memang butuh effort luar biasa untuk bisa berselancar dengan ideal di tengah godaan dan ancaman itu. Mana yang lebih ditakuti? Godaan atau ancaman? Bagi saya soal mana yang lebih takuti itu tidak penting, tapi mana yang berhasil kita taklukkan. BEM UGM tahun ini punya komitmen luar biasa, dan sampai kami dengan tegas mengatakan bahwa BEM KM UGM not for sale. Jadi jangan coba-coba beli BEM KM UGM karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin Yakin? ya? Tidak mungkin. Yakin, Tidak Bung mungkin. Tio? Tidak mungkin. Oke, karena kami juga mendengar ada beberapa badan eksekutif mahasiswa ya, BEM di sejumlah kampus atau organisasi kemahasiswaan yang juga disusupi akhirnya tergoda, Terpecah juga. terpecah, akhirnya memunculkan dualisme, bahkan ada tiga struktur gitu. Bung Tio yakin BEM UGM? Mungkin di tataran Bung Tio Ya. atau petinggi BEM tidak. Kan biasanya susupan itu juga bisa dari bawah, level bawah. Bagi kami integritas itu harga mati. Karena ketika integritas itu berhasil kita gadaikan, maka rakyat tidak punya sosok untuk dipercaya lagi. Bagi saya rakyat itu hampir susah untuk percaya dengan pemerintah hari ini, dengan berbagai masalahnya. Bagi saya mau tidak mau harus diakui, tanpa bermaksud untuk mengeksklusifkan mahasiswa. Tapi mahasiswa itu garda terakhir, atau lebih tepatnya itu perguruan tinggi lah. Ya. Di banyak negara saya kira, kita punya, saya pernah baca gitu, bahwa garda terakhir dari kemunduran bangsa adalah kampus itu. Kalau kampusnya itu masih berdiri tegak untuk menjaga idealisme dan integritas, maka kita masih bisa berharap. Tapi kalau kampusnya udah justru menjadi alat kekuasaan, ya maka kita susah untuk berharap. Nah, BEM KM UGM memang terpaksa gitu. Kami memaksa diri kami dengan setegas-tegasnya untuk mengambil posisi yang super ekstrim. Jangankan bernegosiasi kepada orang-orang yang berkemungkinan untuk bertransaksi, membuka komunikasi saja kita enggak. Oh gitu? Bukan hal yang rahasia saya kira. Ketua BEM itu selalu akan dihubungi orang-orang tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dan saya punya komitmen untuk enggak membalasnya bahkan melalui WA gitu. Apalagi jangankan ketemu gitu. Sehingga susah untuk kemudian mencari, susah dan sebenarnya mustahil itu, untuk mencari bahwa BEM KM UGM hari ini berkasak-kusuk dengan orang-orang yang mengkooptasi gerakan. Nah, Ketika beberapa mahasiswa diundang ke istana, BEM KM UGM termasuk BEM yang menolak untuk datang ke sana. Karena bagi kami pertemuan dengan pemerintah, kedatangan mahasiswa ke istana tidak lebih dari paracetamol yang akan meredakan nyeri, tapi nggak pernah benar-benar menyembuhkan luka dari bangsa. Waktu itu kita butuh sistem pengawasan yang ketat untuk DPR. Waktu itu kita butuh tunjangan dan gaji yang berkeadilan untuk DPR. Bukan pertemuan dengan istana. Tapi seringnya DPR juga kan? dengan DPR juga. DPR juga kan? Tapi Kemarin seringnya pemerintah dan DPR yang melakukan sesuatu yang sifatnya paracetamol. Nah, makanya BEM KM UGM jangankan bernegosiasi atau bertemu, berkomunikasi saja kami memilih untuk tidak. bagaimana Bung Tio bisa meyakinkan banyak kritikan yang disiapkan oleh teman-teman BEM, kalau tidak ada undangan pertemuan dengan pemerintah, bahkan juga dengan legislatif, itu tidak dipenuhi. Bagaimana menyampaikan kritik itu? Silakan datang ke kami kalau memang mau mendengar kritik dari kami. Di luar dari apa yang kami sampaikan secara terbuka. Kami selalu kok memproduksi kajian-kajian yang kami sebarkan secara terbuka. Jadi kalau DPR, sayangnya kan DPR memang nggak banyak baca kan. Ketika Sahroni rumahnya digeledah aja hampir tidak ditemukan itu buku bacaan yang dia punya gitu. Maka kalau DPR mengkritik bahwa lah kami pengen dengar kok tapi nggak mau datang lah, kan kami sudah sediakan untuk dibaca. Kalian aja yang nggak mau baca kan begitu. Maka jawaban kami, kalau memang mau ada pertemuan ini silahkan datang. Kita sediakan diskusi secara terbuka. Itu kami lakukan ketika bicara soal tambang di DIY. Tambang Galense waktu itu di DIY, kami undang gitu secara terbuka DPRD waktu itu untuk datang ke bundaran UGM dan berdiskusi dengan kami. Dan itu terbuka, artinya tanpa kasak-kusuk. Dan kami benar-benar menyampaikan seluruh kritikan secara terbuka di situ. Nggak ada kasak-kusuk di belakang bahwa nanti kamu harus ngomong. Nggak.
Termasuk ketika kami misalnya bicara soal KUHAP itu. Kami undang wakil menteri, kami tantang secara terbuka untuk debat bersama mahasiswa. Beliau datang, dan ketika datang, yang nyambut gak hanya UGM, tapi kami waktu itu konsolidasikan dengan jaringan lintas kampus. Ada Brawijaya, ada Undip, ada Unisula Semarang, ada UNS Solo. Banyak kampus yang waktu itu datang dan mendebat wakil menteri, yang kebetulan adalah guru besar UGM, Prof. Edi Hiaritz. Gitu. Ya, konsep yang seperti ini yang kami bawa untuk tetap ada sesuatu yang mungkin konkret kita sampaikan, tapi tidak ada kasak-kusuk di baliknya. Karena semuanya berlangsung secara terbuka. Jadi, apa yang ditakuti kalau seandainya teman-teman datang diundang gitu untuk bertemu? Sebenarnya kalau secara adat ketimuran ya namanya anak muda lah yang sowan ke orang tua gitu. Bung Tio. Itu bukan adat ketimuran, itu sebenarnya feodalisme. Feodalisme yang mungkin narasi feodalisme yang memang diucapkan untuk melanggengkan kekuasaan hari ini. Kami punya rasa kritis yang tegas lah soal feodalisme itu. Apa yang ditakutkan? Saya kira kita sadar bahwa perlahan-lahan masyarakat itu ditampakkan gelagat kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami, yaitu teman-teman mahasiswa, yang cenderung mengkhianati gerakan. Ya, tidak sedikit kok. Beberapa yang kemudian terbuka fakta dan kasusnya. Ada yang berkoordinasi dengan polisi, berkoordinasi dengan BIN, dan seterusnya. Karena itulah kami terpaksa untuk mengambil posisi super ekstrim tadi. Untuk jangankan negosiasi, komunikasi saja tidak. Bagi saya ini pilihan. Dan pilihan itu lahir karena nilai yang kami percaya dan nilai yang kami jaga. Sekarang BEM UGM masih anggota BMSI? Masih atau sudah enggak? Sudah tidak. Sudah tidak. Sejak kapan? Sejak tahun ini ketika Munas BEMSI di Padang kemarin. Oh, sejak Munas sudah ini ya, sudah tidak lagi sudah BMSI. Tidak, ya. Oke. Tapi Agustus yang lalu gimana? Kejadian Agustus yang lalu. Tetap gerakan juga ada. Tetap kami rasa begini, ikut dan tidaknya kami sebagai keanggotaan dalam BEMSI itu bagi kami adalah mungkin bisa kami sebut sebagai sikap politik ya, dalam konteks politik mahasiswa gitu. Karena ya kami melihat bahwa BEMSI yang dulu senior-senior kami lahirkan bersama dengan senior-senior kampus lain gitu. Karena kalau lihat sejarahnya itu kan ya BEM UGM di tahun 2012 kalau tidak keliru itu memang salah satu yang menginisiasi kelahiran BEMSI itu. Ya kami melihat kecenderungan sejarahnya adalah dan apa yang kami saksikan ya bahwa ya ada potensi sekaligus ada indikasi lah bahwa organisasi ini terkooptasi gitu. Misalnya dengan kedatangan pejabat tertentu di dalam Munas gitu yang kami pertanyakan dan memang tidak ada penjelasan yang konkret. Bahkan tidak hanya kedatangan pejabat tetapi bahkan ada karangan bunga dari Kepala BIN daerah Sumatera Barat waktu itu, selamat dan sukses Munas BEMSI gitu. Nah, bagi kami ya ini keputusan kami untuk kemudian sepertinya ada memproteksi diri, ada nilai yang berbeda gitu. Bahwa kami ketika gerakan bersama, bagi kami nggak masalah gitu. Tapi kami punya sikap lah atas kecenderungan yang tadi. Bagi kami bukan hanya berhenti pada event, tapi ini pattern loh. Karena terjadi tidak sekali dan tidak hanya di BEMSI gitu. Maka hari ini saya dengan kawan-kawan BEMSI ya masih bersahabat. Saya sangat masih bersahabat terutama kalau kita memang ada isu yang memang harus dikawal bersama gitu. Kalau kita bicara soal penolakan tunjangan DPR, ya bagi kami udah nggak penting lagi. Ini mau ngomong BEMSI, BEM UGM, BEM lain nggak penting. Tapi tuntutannya apa? Isunya apa? Lah, itu yang kami rasa menjadi kedewasaan antara ya teman-teman mahasiswa hari ini. Artinya meskipun berbeda aliansi, ya kami masih saling menguatkan satu sama lain, masih menyayangi satu sama lain dan masih tetap menjaga komunikasi. Jadi artinya apa isu yang bergulir di tengah masyarakat bahwa ada yang menilai perpecahan antar kelompok di mahasiswa saat ini bukan faktor ideologi, melainkan karena ada yang mengatur. Itu benar? Kalau ada yang mengatur, saya kira enggak lah. BEM UGM keluar itu ya karena sikapnya. Artinya nggak ada yang mengatur BEM UGM untuk keluar biar pecah, enggak ada. Dan bagi saya perpecahan ini bukan sesuatu yang buruk. Slavoj Žižek itu kan mengatakan bahwa memang pasca abad 20 kita susah untuk merencanakan apa yang disebut sebagai revolusi gitu. Kita susah untuk melakukan gerakan perubahan revolusioner yang terencana dan tersistematis itu susah. Karena memang pasca abad 20 energi peradaban kita itu terkuras habis gitu. Sehingga kita butuh riset. Nah, yang ditawarkan oleh Slavoj Žižek adalah yang dibutuhkan oleh gerakan
rakyat adalah rethinking gitu. Bagi saya perpecahan yang hari ini terjadi itu adalah momentum untuk saling berefleksi, momentum untuk berpikir ulang. Sebenarnya kita ini melakukan gerakan mahasiswa untuk apa? Harusnya dengan cara apa? Cara untuk gerakan terbaik itu seperti apa? Nah, bagi saya perpecahan ini justru jadi momentum yang bagus untuk membedah gerakan mahasiswa yang lebih baik ke depan. Jadi bagi saya no issues ketika hari ini terpaksa BEM UGM punya sikap sendiri, menjaga jarak gitu. Tapi bagi saya itu tidak masalah. Itu justru jadi momentum untuk rethinking. Jadi rasa rindu yang tercipta karena jarak itu justru menciptakan cinta yang akan lebih besar ke depan. Okay. Bagaimana kemudian kita kawan-kawan mahasiswa ini bisa membawa suara dari apa yang dirasakan oleh masyarakat ke eksekutif maupun ke legislatif kalau terjadi seperti ini? Bagi saya tidak masalah. Jadi perpecahan itu hanya berlangsung dalam konteks struktural, bukan dalam konteks substansial. Ketika kita bicara substansi, bahkan ketika kami turun itu kan sangat jarang, apalagi di Jogja itu, kita pakai jas alma mater. Itu simbol bahwa ketika kita sudah turun di jalan, jangankan BEMSI atau BEM UGM, mahasiswa itu saja sudah tidak ada. Yang ada adalah rakyat Indonesia yang peduli. Jadi identitas sebagai mahasiswa itu kita lepas. Sehingga ketika di jalan, yang paling penting adalah substansi apa yang ingin kita suarakan, sekaligus identitas utama kita sebagai warga negara. Tapi kan gini, pada satu titik ya ketika publik atau masyarakat secara keseluruhan ini merasa capek dengan kebijakan pemerintah yang mengecewakan, itu pasti mereka kemana mahasiswa gitu kan. Mereka masih, ya mungkin ada sebagian yang masih melihat ketika tahun 98, apapun perubahan digerakkan oleh anak muda yang diwakili oleh kaum intelektual yaitu mahasiswa gitu. Artinya kan posisi mahasiswa ini masih penting gitu. Ya, gimana kalau sekarang mereka harus membangun, mungkin situasinya nggak ngerti ya, kalau kalangan Gen Z lebih berbeda lagi kan. Kalau 98 kan jelas ya berdasarkan organisasi kampus masing-masing yang saling mendukung kuat dan akhirnya waktu itu rezim yang sudah 30 tahun tumbang juga gitu kira-kira. Nah nanti bentuk gerakannya yang kan sekarang masih refleksi nih. Yang masih refleksi. Atau kira-kira gimana Tio? Seperti Nepal atau nanti bentuknya seperti apa Tio? Saya kira begini, kalau saya bilang ini adalah masa rethinking, itu bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa. Itu satu hal tuh. Jadi kita tetap melakukan sesuatu, tetapi kesadaran yang lebih tinggi adalah kita sadar bahwa kita utamanya adalah rethinking. Kita berpikir ulang sebenarnya model gerakan seperti apa yang baik untuk ke depan. Yang jelas pertama adalah kalau rakyat masih berharap kepada mahasiswa ketika ada kebijakan publik yang nggak bagus, sebenarnya itu adalah gelagat dari masyarakat sipil yang belum mapan. Karena masyarakat sipil, masyarakat di dalam negara yang memilih sistem republik, itu kan sebenarnya tidak perlu mewakilkan aspirasinya ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Dia punya tanggung jawab dan dia punya hak sendiri untuk menyuarakan apa yang menurut dia nggak beres. Artinya ketika masyarakat masih pengen hanya mahasiswa yang bergerak, itu sebenarnya perlu dikritisi juga. Karena ya ketika sudah bicara soal isu kemasyarakatan, ya mestinya semua masyarakat yang bergerak gitu. Bahwa kemudian mahasiswa menyediakan diri sebagai fasilitator, katalisator untuk mengarrange, ya itu sodakohnya mahasiswa. Ya, jadi gini, maksud saya adalah masyarakat kan butuh leader ya untuk memimpin gerakan itu gitu. Jadi kalau mereka turun sendiri ya bisa saja gitu atas nama ojol, atas nama buruh. Tapi kan kalau mahasiswa kan beda ya, gerakannya pasti beda, akan lebih mengena, akan lebih didengar gitu. Kira-kira masih begitu ya. Atau masyarakat sipil yang lain bergabung. Kalau kemarin kan influencer juga ada ya. Nah, gimana ini nanti rumusannya seperti apa? Seharusnya publik untuk menyampaikan keluhan itu atau biar didengar oleh pemerintah gitu. Sebenarnya kalau kita lihat sistem politik kita, mekanisme yang menyambungkan antara warga negara dan pemerintah itu kan partai politik. Betul. Ya, sebenarnya itu idealnya. Harus diakui bahwa sebenarnya di situ kalau pengen aspirasi itu didengar gitu kan. Karena memang idealnya begitu. Cuma kan ya kita hidup di negara yang tidak ideal. Yang anomali kan. Kita hidup di negara yang nggak ideal. Maka kemudian lahirlah gerakan rakyat gitu kan sebagai alternatif dari partai politik yang nggak bekerja. Karena ada kemacetan aspirasi. Bagi saya kalau kita mau rumuskan ke depan, tidak hanya untuk gerakan rakyat saya kira, tapi untuk Indonesia yang lebih baik, ya kita memang perlu lakukan reformasi
sistem politik gitu. Mulai dari sistem kepartaian gitu, terus sistem pendirian partai gitu, sistem partisipasi rakyat atas partai gitu. Itu satu hal. Kalau bicara soal gerakan rakyat sebagai bagian alternatif dari partai politik nggak bekerja, ya saya kira ya rakyat harus sadar bahwa hari ini setiap dari kita itu menggenggam suaranya melalui ponsel yang setiap hari kita pegang itu. Kita selalu berhadapan dengan buzzer yang memaksa kita untuk ditipu oleh pemerintah bahwa seolah-olah persoalannya selesai, bahwa seolah-olah programnya bagus, tetapi pada faktanya biasanya itu semacam simulakra. Kalau menurut Bodiat itu ya tipuan aja dari realitas yang ada. Jadi simulakra itu kayak informasi yang terus-menerus disampaikan, sebenarnya kebohongan tetapi jadi kelihatan benar karena terus-menerus disampaikan gitu. Ya. Itu simulakra. Nah, bagi saya yang paling minim itu masyarakat sipil harus punya kesadaran untuk bersuara dengan dirinya sendiri. Artinya jangan ragu dan jangan melihat bahwa kebijakan publik itu harus mahasiswa, harus kaum intelektual. Enggak. Kita punya hak yang sama untuk mengkritisi pemerintah gitu, dengan cara dan dengan kapasitas kita. Itu kesadaran yang pertama. Kesadaran yang kedua adalah bahwa mahasiswa itu memang nggak mungkin dibiarkan sendirian. Sehingga kelompok-kelompok masyarakat tertentu, entah itu ormas yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir, ya memang harus punya kerendahan hati untuk duduk bersama. Pun di mahasiswa gitu. Ya kadang-kala harus diakui bahwa justru kaum intelektual lah yang kadang merasa di atas menara gading gitu. Sehingga memang perlu, saya rasa kebersamaan yang lebih untuk memastikan bahwa apa yang jadi suara kita disampaikan juga dengan lidah kita. Artinya suara bersama, lidah bersama. Jangan suara sebagian disampaikan lidah bersama gitu. Jadi kan seringnya ada semacam claiming ya, bahwa rakyat Indonesia semuanya mendukung Pak Prabowo gitu. Ya padahal enggak juga. Ataupun claiming yang sebaliknya gitu. Nah, bagi saya itu yang penting di luar dari apa yang ke depan kita akan rumuskan. Kebetulan BEM UGM selenggarakan simposium gerakan nasional akhir Oktober ini. Dan memang misinya adalah rethinking. Kita ingin memikirkan ulang sebenarnya gerakan ke depan itu harusnya seperti apa. Karena kita saja itu jarang punya rencana strategis soal gerakan rakyat loh. Gerakan sipil itu tidak setangguh dan sesolid apa yang kita lawan gitu. Wong kita demo di poster jam berapa, datangnya jam berapa, itu aja kan kadang masih struggle kan. Jadi kita butuh untuk memang merumuskan ulang rencana strategis kita. Jangan-jangan yang memang dibutuhkan hari ini adalah menyelesaikan diri sendiri dulu, mendiagnosa dulu. Misal masalahnya apa? Oh, masalahnya kita ini nggak disiplin waktu. Masalahnya kita ini nggak disiplin komunikasi misalnya. Oh, ternyata masalah utamanya disiplin. Nah, ini pertama nih. Yang kedua, masalah substansial. Mandatory spending pendidikan yang dirampas oleh MBG berapa sih mahasiswa yang bicara soal itu? Yang lain malah lebih banyak bicara soal gimmick-gimmick politiknya Purbaya. Banyak bicara gimmick politik yang bagi saya ya bukan itu nggak penting, tapi mandatory spending ini jelas loh bahwa Undang-Undang Dasar Pasal 31 ayat 4 mengatakan minimal 20%. Itu kan sudah bisa jadi syarat pemakzulan sebenarnya kalau kita mau objektif loh. Karena syarat pemakzulan itu kan pertama adalah mengkhianati kepentingan negara. Kepentingan negara bentuknya apa? Ya konstitusi. Ini bukan lagi undang-undang, tapi undang-undang dasar. Maka hati-hati Presiden Prabowo dengan mengakali mandatory spending pendidikan. Diam-diam sebenarnya Presiden Prabowo sedang menyiapkan jalan pemakzulan. Apakah dengan kelemahan-kelemahan yang Bung Tio sampaikan tadi terkait civil society dan terkait dengan masyarakat sipil, soal komunikasi aja tidak jalan, soal waktu aja untuk datang lebih tepat waktu aja enggak. Ini kemudian yang akhirnya dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memainkan peran mereka mempertahankan kekuasaan itu tadi. Ya tentu harus diakui bahwa ini autokritik ya. Autokritik kepada gerakan sipil terutama gerakan mahasiswa lah. Karena kan mahasiswa sebagai agen perubahan. Betul. Cuma harus diakui bahwa kemunduran ini, kalau kita sebut itu sebagai kemunduran ya, ketidakdisiplinan apa, itu juga lahir karena struktur yang menyebabkan gerakan mahasiswa itu jadi lemah. Salah satunya tadi kooptasi. Itu kan membuat orientasi gerakan jadi miring gitu. Karena ya orang kemudian udah kenal duit, udah kenal ancaman, udah kenal tergiur lah ya, udah kenal tergoda lah. Ya saya rasa itu kan ada struktur yang memang mengarah ke demikian, termasuk di kampus sendiri itu. Hari ini godaan mahasiswa untuk melakukan hal lain di luar daripada gerakan mahasiswa kan lebih banyak ketimbang katakanlah 10 tahun yang lalu. Misalnya dengan kebijakan yang pernah ada ya, MBKM plus COVID. Jadi perpaduan antara MBKM dan COVID itu mematikan gerakan mahasiswa. Karena pertama, regenerasi antara mahasiswa lama dan mahasiswa baru tidak ada.
Itu kan COVID menciptakan itu. Jadi regenerasi itu nggak dimungkinkan, termasuk MBKM yang membuat mahasiswa jadi lupa terhadap fitrahnya sebagai kaum terpelajar untuk memperbaiki peradaban. Karena kemudian kecenderungannya adalah kecenderungan hyper individualism. Orang cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri. Pemerintah ngajari kepada mahasiswa waktu itu bukan tentang memperbaiki kehidupan sosial, tapi gimana cara memperbaiki kehidupan dirinya sendiri. Dengan magang, dengan berbagai program yang urusannya adalah memastikan bahwa kehidupannya pasca kampus adalah kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera, tanpa peduli faktor sosial yang ada. Nah, saya rasa meskipun autokritik ini saya sampaikan, harus diakui juga bahwa itu terjadi juga karena pemerintah yang secara struktural melakukan pemunduran itu. Jadi, oke, kita sudah tahu nih, diagnosanya adalah demikian. Maka, ya memang kan artinya gampang dong kita untuk mencari solusinya. Apa obatnya? Gitu. Bagi saya begini prinsipnya. Untuk menyelesaikan satu masalah, kita butuh waktu yang sama dengan bagaimana masalah itu terjadi. Kalau masalah itu terjadi secara sistematis 4 tahun katakan, ya kita butuh waktu yang sama, 4 tahun yang konsisten untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi rakyat harap bersabar. Mahasiswa sedang mengkonsolidasikan perasaan dan integritasnya untuk memperbaiki dirinya. Saya rasa dan saya optimis bahwa 2029 nanti menjelang Pilpres itu akan ada gerakan yang luar biasa dari mahasiswa. Karena kita siapkan infrastruktur dasarnya supaya gerakan mahasiswa itu jadi lebih sempurna. Meskipun demikian harus diakui juga tantangan 2029 lebih besar ketimbang 2024. Ini artinya sedang bagian dari pembenahan fondasi itu tadi. Ya, saya kira mahasiswa sedang bersiap untuk sesuatu yang lebih besar nanti. Konsolidasi sekarang ya? Ya, berangsur-angsur kita lakukan konsolidasi itu. Kalau pakai cara berpikir mahasiswa yang kritis itu, di sini konsolidasi kekuasaan, di sini konsolidasi sipil gitu. Kira-kira akan bertemu di mana ini? Iya, kira-kira titik temunya di mana? Ya yang jelas konsolidasi kekuasaan dan politik itu memang lebih solid karena dia penuh dengan infrastruktur, penuh dengan fasilitas, penuh dengan sumber daya gitu. Jadi dia ya kita biarkan udah berjalan dengan sendirinya. Maka saya katakan 2029 itu nggak usah pilpres karena pasti Prabowo yang menang dengan konsolidasi politik yang seperti ini gitu. Tapi jangan salah Presiden Prabowo, karena mahasiswa dan rakyat itu sedang mengkonsolidasikan dirinya supaya nggak ditipu lagi di 2029. Nah, dengan seperti apa kita membayangkan konsolidasi masyarakat ini akan bertarung dengan konsolidasi politik. Ya tadi, ini tantangan luar biasa. Dan kita hampir-hampir buta gitu sebenarnya untuk melihat mungkinkah kita mengalahkan konsolidasi itu? Nah, itu apalagi dengan sistem politik yang masih tetap berjalan seperti ini. Maka bagi kami, kita kuncinya adalah mengawal isu yang memperlemah konsolidasi politik itu. Salah satunya tadi, reformasi politik. Di luar daripada reformasi sistem politik, bagi saya yang penting, dan yang hari-hari ini juga kita ucapkan adalah reformasi Polri dan TNI. Nah, itu kalau kita berhasil lakukan, ini kalau saya bocorkan nanti jadi bocoran bagi pemerintah ya. Ya nggak apa-apa itu kan apa yang sedang dalam kajian teman-teman. Ya bagi kami kalau reformasi Polri dan TNI berhasil dilakukan, maka konsolidasi politik itu kita patahkan, itu kita buat cacat. Karena kunci dari konsolidasi politik menjelang 2029 nanti dan menjelang seluruh tahun-tahun politik selanjutnya, ya adalah aparatur penegak hukum itu APH. Polri dan TNI, tambah kejaksaan lah. Cuma bagi saya yang paling urgent hari ini karena apalagi dengan UU TNI yang kemudian melanggengkan militerisme, maka yang paling penting hari ini adalah reformasi struktural dan kultural di tubuh kepolisian sekaligus tubuh militer kita. Kalau itu berhasil melalui misalnya ya undang-undang baru, perubahan. Kalau hari ini kan yang terjadi adalah ada semacam transformasi kepolisian gitu kan. Kalau itu berhasil, maka konsolidasi rakyat akan berhasil mengalahkan konsolidasi politik. Sehingga yang menang di 2029 bukan orang yang berhasil mengkonsolidasikan politik, tapi orang yang berhasil mengkonsolidasikan masalah di masyarakat dengan solusi yang akan ditawarkan dari mereka kepada masyarakat. Nah itu adalah sesuatu yang semoga, dan kita berupaya mati-matian untuk insya Allah selama 4 tahun yang tersisa ini untuk melakukan upaya-upaya supaya kita bisa mengalahkan konsolidasi kekuasaan dengan konsolidasi masyarakat sipil. Tapi gini Tio,
bagus, itu sangat ideal ya. Ya. Cuman kan perjalanan kita juga tahu bahwa dari rezim-rezim sebelumnya namanya konsolidasi politik kan mereka juga para ahli, orang strategis yang semuanya bahkan bekas aktivis mahasiswa juga ada di situ. Pasti kan mereka akan juga berusaha agar konsolidasi di sipil ini, yang non politik ini, yang gerakan masyarakat lah ya, itu juga akan digembosi terus ya, satu-satu. Nah, apakah akan ada titik kompromi di situ? Gitu. Artinya gini, kalau tadi kan bahasanya adalah kami tidak penting organisasi bentuknya apa, tapi isu yang kita kita dorong itu bisa diadop oleh orang yang sedang melakukan konsolidasi politik sekarang gitu. Ya kan, sudah sebagian sudah dilakukan, misalnya yang kemarin DPR ya itu mungkin sebagian kecil lah ya, yang gajinya segala macam itu kan bagian yang. Tapi ada yang lebih penting lagi, kalau memang mereka akhirnya mau, meskipun terpaksa ya, dalam tanda kutip terpaksa, karena mereka melihat kalau gerakan-gerakan ini juga tidak diambil aspirasinya, akan bahaya juga kan, karena hitungan politik juga kan pasti. Belajar juga dari negara-negara lain yang langsung tabrakannya keras, jebret kan, seperti di Nepal, di Madagaskar dan lain-lain. Pasti kan mereka juga nggak mau dong Indonesia jadi begitu. Ini dalam kacamata yang kurang konsolidasi politik. Nah, dalam perjalanannya kan tentu bisa nggak misalnya dari tim pihak yang konsolidasi masyarakat ini mendorong isu ini, misalnya tadi reformasi TNI Polri. Ayo dong ini dulu nih, ayo dong ini dulu. Nah, gimana kira-kira? Saya kira titik komprominya begini. Ilustrasinya ya. Kalau Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, betapapun pemerintahan itu dimulai dari luka bagi bangsa, itu menjalankan amanahnya dengan baik. Saya rasa bukan mustahil masyarakat itu akan apresiasi dan mendukung pemerintahannya. Dan tujuan awalnya ingin mempertahankan kekuasaan hingga periode kedua, masyarakat mustahil ya? Itu otomatis saja gitu. Kalau memang dia mensejahterakan rakyat, otomatis terpilih ya? Ya otomatis terpilih. Nggak usah susah-susah ya? Nggak usah susah-susah melakukan konsolidasi politik gitu. Nah, konsolidasi politik ini dilakukan kan karena tujuannya bukan mensejahterakan rakyat. Nah, ini menunjukkan sebenarnya ketika konsolidasi politik itu dilakukan secara sistematis, ya artinya kesejahteraan rakyat itu bukan yang jadi tujuan. Maka ya yang ingin selalu saya katakan gitu, bahwa kalau Pak Prabowo tahu gitu bahwa dengan melakukan hal-hal baik, hal-hal yang benar itu rakyat akan senang, ya harusnya itu yang dilakukan gitu. Artinya masyarakat itu bukan benci terhadap Prabowo, masyarakat itu bukan benci terhadap politisi, masyarakat itu benci dengan seluruh tipu daya yang telah mereka alami. Jadi yang kita tolak sebenarnya bukan Prabowo-nya, tapi seluruh gelagat politik yang menyengsarakan rakyat itu. Nah, PR-nya kan adalah gimana caranya Presiden itu meyakinkan bahwa tujuan dia itu adalah memang keadilan. Tujuan dia adalah kesejahteraan. Nah, itu yang hari ini kita nggak ada. Kalau mahasiswa misalnya nggak bisa nemuin celah, wah Presiden memang kesejahteraan rakyat, keadilan sosial gitu. Ya mahasiswa anteng-anteng aja pasti, wah fokus. Saya kuliah aja ya? Saya kuliah aja. Nanti dapat pekerjaan juga enak gitu kan? Justru malah itu memperingan tugas dari mahasiswa. Artinya titik komprominya adalah di situ. Kalau Presiden melihatkan gelagat yang jelas kehendaknya adalah berpihak pada rakyat, saya rasa mahasiswa justru akan nggak sibuk di jalan, sibuknya di kampus, belajar benar, berkarya sesuatu gitu. Sayangnya sampai hari ini kami belum yakin bahwa Presiden akan melakukannya. Berarti kayaknya ada traumatik nih 10 tahun terakhir kepada elit politik yang suka berbohong dan ternyata memang tujuannya ya untuk kepentingan pribadi gitu. Jadi ini nggak gampang dong bagi elit sekarang untuk mengembalikan kepercayaan itu. Itu yang saya sebut tadi bahwa untuk menyelesaikan sebuah masalah kita perlu waktu yang sama sebagaimana masalah itu tercipta. Dan memang di Indonesia ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah itu nggak baru-baru ini terjadi. Itu adalah akumulasi dari seluruh kekecewaan rakyat, akumulasi dari seluruh kebohongan pejabat. Maka untuk kemudian berhasil men-switch rakyat yang tidak percaya menjadi rakyat percaya, ya Presiden Prabowo harus sadar bahwa dia harus melakukan extraordinary thing gitu. Dia harus melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan. Dia harus melakukan sesuatu yang lebih daripada yang bisa dilakukan gitu. Karena traumatik itu lama ya.
Iya, kalau di remaja itu kalau kita udah dilukai sekali, untuk balikan itu kan susah, Mas. Betul, Ya. Maka orang harus lebih membuktikan bahwa dia layak untuk kemudian dicintai lagi. Bagi saya Presiden Prabowo belum menunjukkan indikasi bahwa dia layak untuk dipercaya lagi sebagai seorang pemimpin. Tapi kan Pak Prabowo selalu ngomong, saya hidup untuk rakyat, percayalah Itu saya. tidak cukup? Ya, saya rasa semua pejabat memang harus mengatakan itu. Oke, nanti mungkin perlu dicek di kebijakannya, Itu, konsisten betul, atau tidak, nyambung tidak dengan apa yang selalu disampaikan Pak Prabowo dalam berbagai kesempatan gitu ya. Ya, Presiden itu kan menang karena gimmick politik. Ya. Dan hari tadi ini kan, gimmick politik itu dilanjutkan untuk mempertahankan kekuasaannya. Iya, oke. Jadi yang awalnya gimmick politik untuk menang, sekarang gimmick politik untuk bertahan. Nah, bagi saya gimmick politik itu harus ditransformasikan kepada kebijakan publik. Kalau MBG masih logikanya logika bisnis, kalau Danantara logikanya masih konsolidasi politik di level elit, ya maka mau berharap dengan cara apa rakyat kepada Prabowo hari ini? Artinya kawan-kawan masih melihat janji-janji kampanye yang pernah digaungkan itu hanya masih bertataran di konsolidasi politiknya saja. Ya, belum sepenuhnya demi kepentingan rakyat. Betul, betul. Apa yang harus dilakukan Pak Prabowo agar kerja keras itu segera selesai? Masyarakat kembali ya minimal 50% lah. Tingkat kepercayaan. Mahasiswa lah bisa lebih percaya gitu. Ada 12 leverage point to intervene the system itu tulisan karya Donella Meadows di salah satu filsuf perempuan Amerika yang bilang soal gimana caranya kita itu bisa mengintervensi sistem. Saya menyebut ketidakpercayaan publik itu sebagai sistem yang kemudian lahir karena sistem lain yang buruk gitu. Maka ada tuh 12 poin yang paling rendah sampai paling tinggi. Yang paling rendah adalah change the number. Jadi how to intervene the system dan apa saja yang harus diubah untuk mengintervensi sistem. Yang paling rendah adalah change the number. Dan itu sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan mengganti data BPS, dengan mengakali angka keracunan gitu. Dengan menyampaikan narasi bahwa kita akan melakukan pertumbuhan ekonomi sampai 8% gitu. Tapi itu yang paling rendah. Paling rendah itu ya? Itu paling rendah. Belum cukup berarti ya? Dalam konteks mengubah gitu ya, mengubah sistem. Bagi saya ketidakpercayaan, menjadi kepercayaan itu kan harus mengubah sistem. Iya. Itu yang paling rendah itu. Yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah paradigma. Paradigma itu. Jadi 12 itu yang paling rendah adalah mengubah angka, di atasnya itu ada mengubah feedback. Jadi mengubah feedback yang buruk maupun negatif maupun positif. Artinya kalau ada yang bagus bagaimana pemerintah ini mengapresiasi, kalau ada yang buruk bagaimana pemerintah akan menghukum. Nah, ini kan patah itu. Jadi Prabowo itu sebenarnya berhenti di level 12. Leverage point tuh. Dia berhenti di ngubah angka saja, tapi dia nggak mengubah feedback atau driving the feedback atau delivering the feedback gitu. Atau mengubah di atasnya lagi ada sumber daya. Gitu. Sumber daya. Hari ini sumber daya ada di level elit saja, gitu. Tapi rakyat tidak diberikan ruang untuk mengeksplorasi sumber daya, kesejahteraan, kerja. Gitu. Ya paling mudah adalah ya kalau mau mengubah kepercayaan rakyat yang awal tidak percaya menjadi percaya, ya berikan rakyat itu kesempatan kerja, kesempatan untuk mengelola sumber daya gitu. Jangan dibayangkan kalau mengelola sumber daya itu berarti mengelola tambang ya, tapi lebih kepada kesejahteraan gitu. Ada beberapa poin sampai poin atasnya itu meta paradigma, dan distribusi kekuasaan. Nah ini juga yang bagi saya penting gitu. Dan bisa lah untuk Presiden Prabowo lakukan itu. Apa distribusi kekuasaan yang dimaksud sama Donella Meadows adalah politik itu kan soal kekuasaan, dia soal power. Sehingga untuk mengubah sistem, ya maka distribusi kekuasaan itu harus dilakukan dengan berkeadilan. Nah hari ini Wamen saja kita punya 59 kalau tidak keliru. Artinya distribusi kekuasaannya lebih bagus dong. Nah, kita lihat siapa yang dapat wamen. Kan ya mereka yang jadi tim kampanye Prabowo gitu kan. Bukan orang-orang yang memang meritokrasi gitu. Bukan orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Lah kepala BKN saja kita itu adalah ahli serangga, bukan ahli gizi. 5 dari pejabat tinggi di Badan Gizi Nasional kita adalah purnawirawan TNI, teman-temannya Prabowo semua. Tim mawarnya Prabowo sekarang juga punya jabatan-jabatan penting di banyak kementerian itu. Artinya bagi saya kepercayaan publik itu bisa dikembalikan kalau ada 12 poin tadi ya. Nanti bisa kita elaborasi di waktu lain lah. Tapi di antara yang paling mudah dan itu levelnya adalah yang cukup tinggi adalah mengubah distribusi kekuasaan. Jadi jangan sampai Prabowo menampilkan distribusi kekuasaan itu sebagai bagi-bagi kue kekuasaan. No.
Tapi distribusi kekuasaan yang dengan sistem meritokrasi yang Dengan bagus. sistem meritokrasi, menghargai ilmu pengetahuan Ya. itu kan. Dengan menjadikan ahli serangga sebagai kepala badan gizi, itu kan menunjukkan bahwa Presiden Prabowo tidak menghargai ilmu pengetahuan. Ya. Kayak di Indonesia itu dari 280 juta, seolah-olah nggak ada ahli gizi. Ya. Padahal di banyak kampus itu jurusan gizi itu kan jurusan yang bukan Ya. jurusan yang jarang, tidak seperti filsafat itu. Iya. Di Jogja ada akademi gizi kan? Ya, artinya kan tidak kekurangan kita orang-orang ahli gizi. Oke. Baik. Terima kasih, Menarik. Bung Tio Ardianto ya, Ketua BEM UGM 2025 telah hadir di studio To The Point aja. Terima kasih. Ya, sebagai penutup, saya akan menyampaikan setahun pemerintahan berganti, tapi idealisme mahasiswa tetap diuji. Bukan sekedar turun ke jalan, tapi menjaga agar suara kritis tak ikut hilang di telan kepentingan. Saya Ika Kesuma, Saya Pung Purwanto. sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya. To the point aja.